Bayangno ondel-ondel nyasar ke pasar malam di Nizwa, terus malah barter buah aneh sama permata bulan. Konyol banget kan? Yuk dengerin kisahnya biar ngakak bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur kabeh, semoga sehat dan bahagia selalu. Sebelum lanjut, jangan lali klik like, tulis komentar, dan subscribe biar tetap update kisah-kisah gokil kita selanjutnya. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin yang ngasih kesempatan kita kumpul bareng di sini. Ayo tulis sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya di kolom komentar, biar penuh berkah. Jangan lali uga, mari podo takwa kepada Allah di setiap langkah, sekecil apapun. Allah Ta'ala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Quran Surat At-Tolak 23. Artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya dan memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Pas banget, karena rizki kadang datang dari hal aneh, kayak buah nanci bisa ketukar sama permata bulan. Jangan lupa tulis asal kalian dari mana di kolom komentar, biar kita bisa kenal-kenalan. Tonton sampai akhir ya, karena ada satu pertanyaan di deskripsi. Yang jawabannya benar bakal dapat hadiah. Hadiahnya saya umumkan di penutup. Di tengah gemerlap pasar malam Nizwa yang terkenal dengan suasananya yang riuh, ramai, penuh warna, dan selalu menghadirkan kejutan, muncullah sosok yang sama sekali tidak biasa bagi penduduk kota itu. Pasar malam di Nizwa biasanya sudah menjadi tontonan wajib bagi warga maupun para pelancong. Lampu-lampu kuning hangat tergantung di atas, berderet rapi di antara tiang-tiang bambu dan besi, bergoyang tertiup angin gurun yang datang membawa debu tipis. Suara penjual berteriak menawarkan barang dagangan bercampur dengan denting alat musik tradisional Oman yang dimainkan oleh sekelompok pengamen jalanan di sudut pasar. Aroma rempah, manisan, dan sate kambing beradu dengan wangi roti pipih yang baru keluar dari tungku. Semua itu berpadu menjadi satu, menghadirkan atmosfer khas yang seolah menempel di kulit dan masuk ke dalam ingatan siapa saja yang pernah melaluinya. Namun, malam itu berbeda. Malam itu tak akan mudah dilupakan oleh siapapun yang berada di sana. Dari tengah keramaian, di antara hiruk-pikuk para pedagang dan pengunjung, muncul sesosok figur yang sama sekali asing bagi budaya Arab, apalagi pasar Nizwa. Dialah ondel-ondel bernama Nerouz. Tingginya menjulang, mungkin hampir 3 kali lipat tinggi rata-rata orang dewasa. Tubuhnya dibalut dengan kostum tradisional warna merah menyala, dengan hiasan kepala dari bulu-bulu berwarna-warni yang menjuntai tinggi. Wajahnya besar, bercat mencolok dengan ekspresi setengah tersenyum, namun lebih sering dianggap menyeramkan oleh orang yang baru pertama kali melihat. Mata bundarnya melotot, alisnya tebal melengkung naik, bibirnya tersenyum kaku, semuanya membuat sosok itu langsung jadi pusat perhatian. Orang-orang yang sedang sibuk menawar harga karpet, perhiasan, atau jajanan manis tiba-tiba berhenti. Suara gaduh pasar berkurang sesaat, berganti dengan gumaman, teriakan kecil, bahkan pekikan ketakutan anak-anak yang bersembunyi di balik punggung orang tuanya. Seorang penjual rempah sampai menjatuhkan timbangan kuningan yang dipakainya, sementara pembeli kurma tertegun dengan mulut terbuka. Sosok ondel-ondel memang bukan sesuatu yang biasa mereka lihat di Oman, apalagi di pasar tradisional Nizwa yang umumnya diisi oleh pedagang kain, keramik, perhiasan perak, dan makanan lokal. "Nerouz?" bisik seorang pelancong asal Indonesia yang kebetulan ada di pasar malam itu. Suaranya bercampur antara terkejut dan tidak percaya. "Itu, ondel-ondel," tambahnya, namun banyak yang tidak paham apa maksudnya. Bagi penduduk lokal, sosok itu seperti makhluk raksasa dari dongeng, atau jin yang menyamar dalam bentuk boneka besar. Badannya gede banget. Mukanya nyolok dengan warna merah terang yang kontras dengan cahaya lampu kuning pasar. Orang-orang berdiri terpaku, setengah takut, setengah penasaran. Ada yang mundur, ada yang mencoba mendekat dengan hati-hati, bahkan ada juga yang langsung kabur sambil berteriak agar tidak kena kutukan. Namun, dalam suasana tegang itu, sesuatu yang benar-benar tak terduga terjadi. Dari kerumunan, seekor numbat, hewan kecil asal Australia, mirip semacam terenggiling mungil dengan moncong panjang dan garis-garis di punggungnya, tiba-tiba nyelonong masuk. Tubuhnya kecil, ekornya berbulu tebal, matanya bulat berkilau penuh rasa ingin tahu. Hewan ini jelas asing di pasar Arab,
Sama asingnya dengan kehadiran ondel-ondel. Orang-orang tambah heran, karena biasanya hewan kecil seperti itu tidak ada di gurun Oman. Tapi malam itu, entah bagaimana, Numbat itu hadir di sana, berjalan dengan santai di antara kaki-kaki manusia, tidak terlihat takut sama sekali. Yang membuat suasana semakin ajaib adalah apa yang dibawanya. Si Numbat itu menjepit dengan cakar mungilnya sebuah keranjang kecil anyaman yang berisi buah-buah bundar berwarna kuning keemasan. Buah itu tampak aneh, asing bagi orang-orang Nizwa. Bentuknya mirip anggur tapi lebih bulat, kulitnya halus, dan aromanya manis segar seperti campuran mangga dan jeruk. Orang-orang berbisik-bisik, apa itu? Kurma jenis barukah? Atau manisan dari negeri jauh? Tapi tidak ada yang tahu. Buah itu bernama nance, buah yang bahkan jarang dikenal orang di luar Amerika Tengah dan Karibia. Numbat itu berjalan penuh percaya diri, mendekati sosok raksasa ondel-ondel Nerus. Semua orang menahan napas, mengira si hewan mungil akan ketakutan lalu kabur. Tapi ternyata sebaliknya. Dengan langkah ringan, Numbat itu berdiri tepat di depan Nerus, mengangkat satu buah nance tinggi-tinggi dengan kedua tangannya yang kecil, seakan mempersembahkan sesuatu yang sangat berharga. Ondel-ondel Nerus menundukkan kepalanya sedikit, karena tubuhnya terlalu tinggi. Mata besar yang dicat merah biru itu, seperti menatap langsung ke buah kecil yang diangkat Numbat. Dalam diam, suasana pasar seakan berhenti. Angin yang membawa aroma rempah pun terasa ikut menunggu. Orang-orang menahan napas, sebagian berbisik, apa yang akan terjadi? Ada yang mengira Numbat itu sedang memberi sesajen, ada pula yang menyangka akan terjadi sulap atau pertunjukan rahasia. Nerus, dengan wajah kaku khas ondel-ondel, tampak penasaran. Dari tubuhnya yang besar tidak terdengar suara apapun, tapi gerakan kepalanya menunjukkan rasa ingin tahu yang mendalam. Tangannya yang besar terangkat sedikit, seakan ingin menyentuh buah mungil yang berkilau di bawah cahaya lampu pasar. Kontras benar, tubuh raksasa ondel-ondel yang terbuat dari kayu, kain, dan cat, berdiri berdampingan dengan tubuh kecil Numbat yang hidup, lincah, dan penuh semangat. Beberapa anak kecil yang tadinya sembunyi mulai mengintip dari balik kaki orang tua mereka. Ada yang berbisik, lucu banget hewan kecil itu. Ada juga yang tertawa kecil karena tingkah Numbat yang berani mendekati raksasa pasar malam. Perlahan, rasa takut orang-orang mulai berubah jadi rasa penasaran yang menggebu. Apa maksud dari pertemuan dua makhluk aneh ini? Seorang penjual perhiasan berkomentar lirih, mungkin ini pertanda baik, seekor hewan kecil membawa hadiah untuk raksasa dari negeri jauh. Sementara itu, seorang pelancong asal Eropa sibuk mengambil kamera untuk mengabadikan momen langka tersebut. Klik, klik, suara jepretan terdengar, kilatan lampu kamera membuat suasana semakin riuh. Numbat mengangkat buah nance lebih tinggi lagi, seolah memberi isyarat bahwa buah mungil itu lebih berharga daripada penampilan luar Nerus yang menakutkan. Sosok kecil itu seperti berkata lewat tindakannya, "Aku tidak takut, aku percaya padamu, dan aku punya sesuatu untukmu." Momen itu mengubah segalanya. Suasana pasar yang tadinya dipenuhi ketegangan berubah menjadi momen penuh rasa ingin tahu dan kehangatan. Walau orang-orang masih bingung, mereka mulai tersenyum, mulai mendekat, bahkan ada yang bertepuk tangan pelan. Malam di pasar Nizwa jadi saksi awal dari sebuah kisah yang konyol, ajaib, dan penuh warna. Kisah tentang ondel-ondel Nerus dan Numbat pemberani dengan buah nance misterius. Ondel-ondel Nerus berdiri terpaku sambil menunduk, memperhatikan buah kecil berwarna kuning keemasan yang diangkat-angkat oleh Numbat mungil itu. Cahaya lampu minyak yang digantung di sepanjang kios pasar memantulkan sinar lembut ke kulit buah tersebut, membuatnya tampak berkilau seperti emas cair dalam genggaman tangan kecil si hewan. Nerus mengernyit. Walau wajahnya terbuat dari kayu dan cat, gerakan tubuhnya membuat orang bisa merasakan ekspresi bingungnya. Gumamnya dalam hati, walaupun orang-orang hanya melihat tubuhnya yang kaku. Kok ada buah beginian? Kuning kecil, baunya asam-asam manis kayak permen asam yang dijual di dekat stasiun Gambir dulu, tapi ini di Oman. Di pasar malam. Bukan di warung kelontong kampung Jakarta. Orang-orang pasar yang tadinya takut kini menunggu, penasaran apa yang akan terjadi. Seorang anak kecil mendekat sambil berbisik ke ibunya. "Bu, itu buah lemon kecil ya? Kenapa ada di keranjang hewan?" Ibunya tidak menjawab, hanya menggeleng sambil tetap memperhatikan. Lalu tiba-tiba, Numbat itu buka mulut.
Ya, buka mulut. Bukan hanya membuka untuk mengunyah atau mendengus, tapi benar-benar ngomong pakai bahasa manusia, walau logatnya terdengar agak nyeleneh. Bro, katanya lantang, suaranya cempreng tapi pede. Ini buah nanch. Bro, enak banget, rasanya asam segar. Bisa ditukar sama apa aja, sumpah. Kerumunan langsung bergemuruh. Ada yang ketawa ngakak, ada yang melongo nggak percaya. Seekor hewan kecil berbicara di tengah pasar, itu udah aneh. Tapi gaya bicaranya yang santai, pakai sapaan bro, bikin semua orang tambah bingung sekaligus terhibur. Neru sendiri, si ondel-ondel besar dari tanah Betawi, sempat kaget. Wajahnya tetap kaku, tapi tubuhnya goyang sedikit. Lalu, hahaha. Suara tawa berat terdengar menggema dari balik tubuh raksasanya. Lah emang pasar malam ini tempat tuker-menukar apa gimana? Gue pikir pasar ya buat jual beli, bukan barter buah asem jadi emas permata. Gelak tawa Nereus terdengar begitu keras, sampai kain-kain di kios sebelah berkibar karena getaran suaranya. Anak-anak kecil yang tadinya takut malah ikut ketawa, karena ternyata raksasa itu bisa bercanda. Para pedagang pun saling pandang, antara masih shock dan mulai merasa terhibur. Numbat tidak tersinggung sama sekali. Ia malah lompat-lompat kecil sambil tetap memegang buah nanch. Yaelah bro, jangan salah. Pasar malam itu kan tempat serba ajaib. Orang tuker uang jadi mainan, tuker koin jadi hadiah, tuker tiket jadi boneka. Kenapa nggak bisa tuker buah nanch jadi apa aja? Nereus melipat tangannya yang besar, masih tertawa. Iya juga sih, kalau dipikir-pikir. Tapi gue bingung, siapa juga yang mau nuker buah asem kecil begitu sama barang mahal? Nih, coba lu tawarin ke penjual karpet. Mau nggak dia tuker nanci sama permadani Persia? Atau ke pedagang perhiasan, mau nggak dia tuker nanci sama gelang perak? Orang-orang pasar mulai bersorak mendengar celetukan itu. Coba, teriak seorang pemuda. Biar tahu, beneran bisa ditukar apa nggak? Tambah seorang wanita yang sedang bawa kantong kurma. Numbat makin semangat. Ia jingkrak-jingkrak, ekornya yang berbulu panjang bergoyang heboh. Wah, ini ide bagus. Bro, kita buktikan aja. Nih buah nanche bukan sembarang buah. Aromanya aja bikin orang penasaran. Rasanya asem seger bikin nagih. Lu lihat aja nanti, pasti ada yang mau nuker sesuatu keren. Nereus masih garu-garu kepala, walau jelas tangannya cuma nempel di topeng kayu besar itu. Haduh, ini pasar apa jadi arena barter barang aneh? Gue baru nongol di sini udah langsung disodorin buah asem. Untung gak disuruh tuker sama kambing panggang sekalian. Kerumunan meledak lagi dengan tawa. Beberapa pedagang sampai ikutan nyeletuk. Seorang penjual rempah berteriak, kalau buah itu bisa bikin dagangan saya laku, saya mau tuker sama satu kantong jintan. Seorang penjual roti pipi ikutan, saya tuker sama 2 roti kalau bisa bikin anak-anak berhenti nangis. Semua bercanda, tapi suasana pasar jadi cair, penuh canda tawa. Numbat memanfaatkan momen itu. Ia berdiri di atas meja salah satu kios kosong, mengangkat buah nanche setinggi mungkin. Dengarkan semua, inilah buah ajaib bernama nanch. Bisa ditukar dengan apapun yang kalian mau, asal percaya. Sorak-sorai pun terdengar. Ada yang menyoraki dengan nada mengejek, ada yang bertepuk tangan mendukung. Pasar malam yang biasanya dipenuhi transaksi biasa, malam itu berubah jadi panggung lelucon besar. Nereus, yang masih ngakak karena keanehan situasi itu, akhirnya berkata dengan nada menggoda, ya udah deh, kalau gitu gue mau lihat sejauh mana lu bisa bikin orang percaya sama buah asem ini. Gue sih masih bingung. Tapi kalau ternyata bener bisa ditukar sama sesuatu gede, gue ikut ngakak lebih kenceng lagi. Numbat melompat turun, mendekat ke Nereus. Ia menatap wajah besar yang catnya sudah sedikit retak di bagian pipi. Tenang bro, percayalah sama gue. Buah nanche ini bukan buah sembarangan. Nih, cium aromanya. Ia mengulurkan buah kecil itu ke arah mulut besar Nereus yang tersenyum kaku. Tentu saja Nereus tidak bisa benar-benar mencium, tapi seluruh orang di sekitar langsung kecium aroma manis asam yang segar, seperti permen asam bercampur wangi jeruk. Anak-anak teriak, wangi banget. Seorang kakek pedagang kurma bahkan bilang, wih, kalau dijadiin jus bisa laris manis. Nereus melipat tangan lagi, pura-pura col,
Tapi dalam hati ia mulai penasaran. Bener juga nih, wanginya mantep. Jangan-jangan emang bisa jadi sesuatu? Tapi tentu dia tidak mau mengaku langsung. Oklah, gue kasih kesempatan. Tunjukin, bro Numbat. Buktikan kalau buah asem lu ini bisa ditukar sama barang gokil. Sorakan massa makin ramai. Lampu-lampu berkelap-kelip seperti mendukung momen itu. Seolah-olah pasar malam Nizwa sedang menyaksikan awal dari sebuah kompetisi ajaib. Apakah buah kecil bernama Nance beneran bisa jadi alat tukar di dunia penuh keanehan ini? Dan itulah yang membuat cerita malam itu semakin konyol. Seorang ondel-ondel raksasa yang baru saja bikin orang ketakutan kini malah ikutan jadi juri dadakan, sementara seekor numbat kecil menjelma jadi pedagang paling percaya diri di seluruh pasar. Malam semakin dalam, namun pasar malam Nizwa justru makin riuh. Lampu warna-warni berkedip seolah tak mau kalah dengan bintang di langit. Bau rempah, kemenyan, dan wangi sate kambing bercampur jadi satu, memenuhi udara gurun yang hangat. Nerus, ondel-ondel raksasa dari tanah jauh, melangkah dengan suara gedebuk-gedebuk yang bikin beberapa pedagang kaget. Sementara itu, si numbat kecil dengan mata yang berkilat penuh rasa ingin tahu, setia melompat di sampingnya, sesekali menggoyang-goyangkan ekornya yang belang. Mereka berdua, setelah puas melihat aneka hiburan pasar seperti tukang sulap yang mengeluarkan merpati dari topi, pedagang karpet terbang, dan penjual teh yang bisa menuang dari ketinggian 3 meter tanpa tumpah, akhirnya berhenti di depan satu kios. Kios itu tidak terlalu besar, bahkan cenderung sederhana. Namun justru kesederhanaannya itu membuatnya tampak mencurigakan sekaligus memikat. Terpal hitam menutupi sisi-sisinya, lampu minyak bergoyang pelan diterpa angin malam, dan di balik meja kayu, duduklah seorang penjual berjubah hitam dengan sorban menutupi sebagian wajahnya. Selamat malam, para pengelana. Suara penjual itu berat dan serak, seolah baru saja menelan pasir. Matanya menyipit, tapi di balik tatapan itu ada sinar yang misterius. Di atas meja kiosnya, ada satu benda yang langsung bikin Nerus dan Numbat melongo. Permata bulan. Batu itu tidak sebesar kepalan tangan, tapi sinarnya seperti memantulkan cahaya ribuan lampu neon pasar. Biru, putih, dan perak berkilauan bergantian, seolah ada aurora mini yang terjebak di dalamnya. Nerus otomatis mencondongkan badannya, sampai-sampai kios itu hampir roboh kena tiupan napasnya. Weh, apaan tuh? Kayak bola disko mini, cuma lebih fancy, serunya dengan mata melotot. Numbat yang lebih cepat bereaksi, langsung maju 2 langkah kecil. Bro, ini kesempatan emas. Kayaknya itu permata bulan asli. Barang beginian di kampungku cuma ada di dongeng. Katanya bisa bikin siapa aja yang punya jadi pusat perhatian seumur hidup. Penjual misterius mengangguk pelan. Betul, permata bulan ini bukan barang biasa. Ia menyimpan cahaya yang bisa menenangkan hati, menghipnotis mata, bahkan kadang bikin orang salah ambil keputusan. Suaranya makin rendah, bikin bulu kuduk meremang. Tapi aku tidak menjualnya dengan uang. Aku hanya mau barter. Barang unik ditukar dengan barang unik. Tidak ada pengecualian. Nerus garuk-garuk kepalanya yang dihiasi riasan merah, putih, dan hitam. Barter? Lah, kayak main monopoli aja. Kita punya apa coba? Aku cuma bawa, bedak bayi sama sandal jepit 1, itu pun sebelah doang. Dia ngakak sendiri sampai suara ketawanya menggema. Si Numbat menoleh dengan ekspresi serius, lalu mengangkat tangannya yang kecil. Di genggamannya, ada buah kuning bulat mungil yang tadi dibawanya sejak awal. Buah Nance. Warnanya kuning keemasan, kulitnya mulus, dan aromanya manis segar, kayak permen asem dicampur jeruk madu. Buah itu mungkin kecil, tapi di bawah sinar lampu minyak kios, cahaya kulitnya seolah ikut berpendar, seakan-akan memang sudah ditakdirkan jadi tandingan permata bulan. Ini, bro, kata Numbat penuh percaya diri, buah Nance. Katanya bisa ditukar sama apa aja. Pedagang di rumahku selalu bilang, yang ngerti nilai sejati buah ini bakal rela kasih barang apapun. Jadi, ayo kita coba. Nerus hampir tersedak oleh tawa lagi. Sumpah, lo serius? Buah seupil kayak gini ditukar sama permata yang sinarnya kayak lampu stadion? Wah, kalau bisa berhasil, aku rela joget 3 hari 3 malam nonstop. Si penjual berjubah menunduk, menatap buah Nance yang disodorkan Numbat ke meja kayunya.
Sunyi sejenak, bahkan suara musik tabuh dari kejauhan terdengar redup. Beberapa orang yang lewat ikutan berhenti, penasaran melihat interaksi aneh itu. Dari sisi lain pasar, ada penjual kebab yang melongok, pedagang manik-manik berhenti meronc. Bahkan seekor unta yang lagi minum di ember tiba-tiba berhenti ngunyah untuk melirik. Penjual akhirnya bersuara, lirih tapi jelas, "Buah nanch, aku sudah lama tidak melihatnya." Konon buah ini hanya tumbuh di oasis rahasia yang dijaga burung-burung hantu putih. Rasanya manis, tapi ada asam yang membuatnya hidup. Sangat langka. Sangat cocok. Mata Numbat berbinar, ekornya sampai bergoyang cepat. "Tuh kan, bro, aku nggak salah bawa barang ini." Nereus masih geleng-geleng, walau dalam hatinya mulai penasaran. Lah iya sih, tapi tetap aja nggak masuk akal. Masa buah bisa lawan permata? Penjual mengangkat tangan, memberi isyarat. "Kalau kalian benar-benar mau, letakkan buah nanci itu di atas meja. Biarkan cahaya bulan malam ini yang memutuskan apakah barter ini sah." Tanpa ragu, Numbat melompat kecil, lalu meletakkan buah nanci di tengah meja kayu. Buah itu terlihat kecil sekali dibandingkan dengan permata bulan yang ada di sampingnya. Tapi anehnya, begitu diletakkan, cahaya dari buah nanci itu memantul ke permata bulan, lalu keduanya seperti berdialog dengan cahaya. Ada kilau kuning keemasan yang bertemu dengan sinar biru perak, berputar-putar seperti tarian dua cahaya di atas meja. Orang-orang yang menonton serentak menahan napas. Nereus mendadak lupa mau ketawa. Dia cuma bengong, sambil berbisik, "Astaga, ini kayak nonton sinetron sihir tapi versi live." Numbat mengedip, penuh kemenangan. "Gue bilang apa, bro? Ini buah sakti." Penjual berjubah tersenyum tipis, lalu mendorong permata bulan mendekat ke arah mereka. "Barter diterima. Ambillah permata bulan ini, dan jagalah baik-baik. Karena setiap cahaya membawa tanggung jawabnya sendiri." Seketika, pasar yang tadinya hening pecah lagi dengan sorak-sorai. Orang-orang yang nonton tepuk tangan, ada yang bersiul, ada juga yang langsung ngibrit ke arah lain sambil ngomong, "Wah, jangan-jangan bentar lagi ada keajaiban lebih aneh lagi." Nereus berdiri kaku beberapa detik, lalu melompat dengan gaya raksasa ceria. "Weoi, seriusan berhasil. Buah Numbat ini beneran bisa ditukar sama permata bulan. Aku kaget banget, sumpah." Dia angkat kedua tangannya tinggi-tinggi, nyaris bikin tenda kios itu lepas. Numbat, dengan wajah super puas, memeluk permata bulan yang hampir sebesar tubuhnya sendiri. "Gue kan udah bilang dari awal, bro, jangan meremehkan kekuatan buah nance. Kadang yang kecil justru lebih berharga daripada yang kelihatan gede." Sementara itu, si penjual berjubah hitam hanya menghela napas panjang, seakan tahu bahwa kisah baru saja dimulai. "Ingatlah, cahaya bulan bisa bersinar, tapi juga bisa menutupi bayangan. Hati-hati dengan apa yang akan terjadi setelah ini." Namun, Nereus dan Numbat sudah terlalu bahagia untuk mendengar peringatan itu. Mereka berdua bersorak, sementara pasar kembali berdenyut oleh musik dan tawa, tak sadar bahwa barter ajaib malam itu bakal jadi legenda yang diceritakan orang sepanjang zaman. Ternyata benar, barter itu diterima tanpa ada perdebatan lagi. Si penjual berjubah hitam akhirnya mendorong permata bulan yang berkilauan ke arah meja, sementara buah nanci mungil itu diangkat tinggi-tinggi seolah sedang dimahkotai oleh cahaya bulan malam. Orang-orang yang menyaksikan langsung histeris. Mereka serentak mengucek mata, bahkan ada yang cubit pipi sendiri buat memastikan apa yang mereka lihat bukan mimpi. "Ya ampun, seriusan ditukar?" teriak seorang pedagang kebab yang tangannya masih belepotan saus. "Gue udah dagang 30 tahun, baru kali ini lihat buah recehan jadi permata kelas dewa." Sambung pedagang kain, hampir menjatuhkan gulungan karpet sutra yang dipanggulnya. Kerumunan makin padat. Dari segala penjuru pasar, orang-orang mendekat, pengen tahu detail kejadian aneh ini. Bahkan tukang sulap yang biasanya jadi pusat perhatian malah ditinggal penonton. Unta-unta parkiran pasar pun ikut menguap panjang, seolah berkata, manusia ini makin aneh aja kelakuannya. Ondel-ondel Nereus, dengan badan segede tiang listrik dan wajah yang dicat merah putih mencolok, langsung gak bisa menahan diri. Dia heboh banget. Teriak kencang sampai bunyi seperti gong besar dipukul. Berhasil. Berhasil. Bro.
Suaranya menggema ke segala arah. Anak-anak kecil sampai menutup telinga, sementara ibu-ibu menunduk, takut hiasan kepala ondel-ondel jatuh menimpa sayur dagangan mereka. Nereus langsung joget di tengah pasar. Tangannya diangkat tinggi, kepalanya bergoyang kanan-kiri, langkah kakinya berat tapi penuh semangat. Musik tabu dari kejauhan kayak langsung nurut sama iramanya, jadi pengiring dadakan. Bayangannya yang besar memantul ke dinding kios-kios, bikin efek kayak pertunjukan wayang raksasa. "Bro, tahan dikit lah, malu-maluin," bisik Numbat yang lagi memeluk erat permata bulan lebih besar dari kepalanya sendiri. Tapi wajahnya tetap sumringah, jelas-jelas bangga banget sama keberhasilan mereka. Malu apanya? Ini sejarah. Gimana enggak? Buah kecil kayak kelereng ditukar sama permata bulan segede bola voli. Gila enggak tuh? Jawab Nereus sambil makin menggila goyangannya. Orang-orang pasar ada yang kagum, ada yang tepok jidat, ada juga yang cuma geleng-geleng sambil nyeletuk. Udahlah, dunia memang makin aneh. Habis ini jangan-jangan roti gosong bisa ditukar sama kereta emas. Seorang pedagang rempah bahkan mendekat, mengendus-endus sisa aroma buah nance di udara. "Woi, kalian gak bohong kan? Itu beneran buah nance? Gue kira cuma mitos yang diceritain di gurun." Numbat nyengir lebar, lalu angkat dagu dengan gaya sok keren. "Mitos jadi nyata, bos. Nih hasilnya nyata banget, kan?" Sambil menunjuk permata bulan yang dipeluknya erat. Sementara itu, suasana pasar jadi tambah kacau. Anak-anak kecil ikutan joget menirukan gaya Nereus. Tukang musik jalanan langsung mainkan tabu lebih cepat, biar sesuai sama langkah kaki si ondel-ondel raksasa. Bahkan beberapa turis asing yang gak ngerti apa-apa ikutan tepuk tangan sambil ngerekam dengan kamera jadul. Saking hebohnya, ada pedagang ayam yang sampai ayamnya lepas dan lari-larian di tengah kerumunan, bikin orang tambah panik. Ada pula penjual lampu minyak yang lampunya goyang hampir jatuh, untung segera diselamatkan. Dan di tengah semua kekacauan itu, Nereus tetap asyik bergoyang. Mulutnya teriak-teriak, "Ini pesta kemenangan, guys." Orang-orang mulai terpecah dua kubu. Kubu pertama percaya bahwa buah nance memang punya kekuatan mistis, makanya bisa ditukar dengan permata bulan. Mereka langsung sibuk cari-cari buah serupa di pasar, berharap bisa hoki juga. Kubu kedua skeptis, yakin kalau semua itu cuma trik sulap atau settingan pasar malam buat narik pengunjung lebih rame. Ini pasti kerjaan panitia pasar. Nggak mungkin beneran, gumam seorang bapak tua. Tapi kalau trik, kenapa penjual berjubah tadi serius banget? Balas cucunya yang matanya masih terpaku ke meja barter. Nereus nggak peduli dengan perdebatan itu, malah makin menari gila-gilaan. Dia salto mini, walaupun cuma setengah badan miring, dan hampir nyenggol payung dagangan seorang nenek-nenek. Untung Numbat sigap teriak, "Bro, hati-hati, permata bulan bisa jatuh." Kerumunan yang awalnya heboh mulai ngakak. Gelak tawa pecah, menular kayak api kecil di padang rumput kering. Semua jadi ikut terbawa suasana. Pasar malam Nizwa malam itu berubah jadi panggung hiburan raksasa, bukan lagi tempat dagang biasa. Beberapa orang bahkan mulai kasih julukan buat Nereus. "Si raksasa joget," teriak seorang pemuda. "Dewa barter," sahut yang lain. Maskot pasar Nizwa, tambah pedagang mainan sambil ketawa ngakak. Numbat, walau lebih kalem, tetap nggak bisa menahan rasa bangganya. Dia naik ke pundak Nereus sambil mengacungkan permata bulan tinggi-tinggi. Cahaya batu itu memantul ke wajah orang-orang, bikin semua melongo kagum lagi. Dari jauh, cahayanya sampai bikin menara masjid pasar terlihat disinari seperti pakai spotlight. "Lihat, lihat, kita nggak cuma bikin barter ajaib, kita juga bikin pesta rakyat dadakan," teriak Numbat sambil tertawa cekikikan. Nereus langsung tambah heboh. Kakinya hentak-hentak tanah sampai beberapa kerikil loncat. "Pasar malam ini nggak akan pernah sama lagi, bro. Nama kita bakal tercatat di sejarah Nizwa." Dan benar saja. Pada detik itu semua orang tahu bahwa kejadian ini nggak bakal mudah dilupakan. Dari tukang parkir unta sampai penjual siomay Arab, semuanya jadi saksi bagaimana sebuah buah mungil bernama Nanch bisa menukar takdir pasar malam. Malam itu, Nizwa bukan cuma pasar, tapi jadi legenda hidup, dengan ondel-ondel raksasa yang jogetnya kebablasan sebagai pusat cerita. Akhirnya, setelah keributan pasar malam reda sedikit,
Walau sebenarnya belum reda sepenuhnya karena suara tabu dan tawa masih bergema di sudut-sudut kios, Nereus dan Numbat memutuskan untuk cabut dari pasar. Mereka berjalan pulang dengan gaya yang, bisa dibilang sama sekali nggak kalem. Nereus, si ondel-ondel raksasa, jalan sambil ngibing seperti orang hajatan kampung. Tangannya ke atas, ke samping, lalu goyang pundak kanan, goyang pundak kiri. Kakinya yang besar gedebuk-gedebuk di jalan berpasir, bikin debu beterbangan dan beberapa kucing pasar kabur ketakutan. Numbat di sampingnya justru makin tenggelam dalam euforia. Dengan dada membusung, dia menggendong permata bulan yang sinarnya bikin seluruh jalan setapak terlihat seperti dipasangin lampu neon gratisan. Sesekali, Numbat menoleh ke arah pejalan kaki yang masih melongo. "Woi, lihat nih. Gue pedagang paling sukses abad ini. Satu buah kecil gue tuker sama permata bulan gede. Ada yang bisa ngalahin gue? Nggak ada, kan?" teriaknya sambil terkekeh puas. Orang-orang di pinggir jalan masih nggak habis pikir. Seorang bapak tua yang lagi duduk di bangku kayu sambil ngerokok geleng-geleng kepala. "Zaman udah gila, bro. Gue jual unta 2 tahun, dapetnya cuma kalung perak. Dia bawa buah kecil doang, bisa bawa pulang permata bulan. Dunia memang nggak adil," gumamnya getir, tapi matanya tetap kagum. Di sisi lain, anak-anak kecil ngikutin Nereus dari belakang, menirukan goyangan ngibingnya. Mereka bikin iring-iringan kayak karnaval mini, teriak-teriak, ondel-ondel joget, ondel-ondel joget. Suasananya jadi makin heboh, kayak pesta rakyat dadakan yang pindah dari pasar ke jalanan. Nereus makin menggila. "Bro Numbat, sumpah ini malam terbaik. Gue ngerasa kayak artis dangdut yang lagi keliling kampung. Semua orang tepuk tangan, semua orang kagum, semua orang ngikutin joget gue." Dia tertawa terbahak-bahak, suaranya kayak gendang dipukul keras-keras. Numbat cuma nyengir sambil melambaikan permata bulan tinggi-tinggi. Cahayanya bikin langit gelap guru Nizwa kayak punya bulan kedua. "Tenang aja, bro. Dengan permata ini, kita bisa bikin hidup lebih heboh lagi. Gue sih udah siap dicatat sejarah. Besok-besok pasti ada buku yang judulnya Barter Aneh Nereus dan Numbat." Mereka terus jalan, dan sepanjang jalan itu setiap kios yang mereka lewati jadi saksi tambahan buat kisah absurd malam ini. Penjual teh mint berdiri melongo, sambil ngehentikan menuangan tehnya yang biasanya bisa dari ketinggian 1 meter. Penjual parfum Arab sampai lupa tutup botol dagangannya, karena sibuk ngeliatin cahaya permata. Bahkan seekor keledai yang lagi diikat di tiang tiba-tiba meringkik, entah kagum entah takut. "Wah, ini pasti jadi cerita turun-temurun," kata seorang nenek yang lagi jualan kurma. "Nanti cucu gue bakal denger bahwa dulu pernah ada ondel-ondel joget sama Numbat pedagang, yang bikin pasar Nizwa geger karena barter konyol." Dia ketawa cekikikan, sambil menyuapkan kurma ke cucunya. Nereus makin menjadi. Dia tiba-tiba berhenti, angkat kedua tangan, dan teriak kencang, "Orang-orang Nizwa, dengar. Kami adalah tim barter." Suaranya menggema sampai ke menara masjid di ujung jalan. Orang-orang yang dengar langsung tepuk tangan lagi. Sebagian nyeletuk, "Gokil, ini raksasa harusnya jadi maskot kota, bukan cuma pasar malam." Numbat ngakak sampai jatuh duduk di bahu Nereus. "Bro, lo tuh nggak ada matinya. Tapi gue setuju, kita udah bikin nama kota ini jadi trending topik semesta." Malam makin larut, tapi suasana sama sekali nggak surut. Dari kejauhan, para musisi pasar malah ngikutin mereka dengan tabu dan seruling, kayak bikin soundtrack gratis buat perjalanan pulang. Orang-orang berlarian bawa cerita ke rumah masing-masing. Tadi gue lihat barter aneh banget, buah kecil ditukar permata bulan." Ada yang percaya, ada yang bilang hoaks, tapi semua sepakat, malam itu nggak biasa. Ketika akhirnya mereka keluar dari keramaian pasar dan menuju jalan yang lebih sepi, keduanya masih ngakak-ngakak. Nereus goyang-goyang badan, Numbat memeluk permata bulan erat-erat, dan keduanya sama-sama merasa kayak baru menang lotre. Hati mereka plong, seolah seluruh dunia sedang ikut rayakan kegilaan mereka. Malam itu resmi dicatat sebagai legenda Nizwa. Dari generasi ke generasi, orang akan menceritakan kisah absurd itu, tentang seekor Numbat mungil yang sukses jadi pedagang paling gokil, dan tentang ondel-ondel raksasa bernama Nereus yang sibuk ngibing di tengah pasar kayak lagi hajatan. Bukan cuma sekadar cerita barter, tapi jadi bukti bahwa kadang hal paling konyol justru yang paling diingat manusia.
Sejak malam itu, setiap kali ada orang cerita tentang pasar Nizwa, mereka selalu mengakhiri dengan, dan jangan lupa, ini pasar yang pernah jadi saksi barter paling absurd dalam sejarah, buah nanci ditukar sama permata bulan. Nereus dan Numbat nggak pernah peduli dipuji atau dicemooh. Yang mereka tahu, mereka pulang dengan perut sakit gara-gara kebanyakan ketawa, hati puas kayak habis menang lomba, dan permata bulan bercahaya yang entah bakal dibawa kemana selanjutnya. Tapi satu hal pasti, perjalanan itu baru permulaan. Dan Nizwa akan selalu terkenang sebagai kota yang pernah berubah jadi panggung komedi kosmik, karena dua makhluk aneh yang gak tahu malu. Alhamdulillah, wis rampung ceritane. Jangan pernah bosan bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya. Ingat, jangan lupa takwa dimanapun kita berada. Semoga Allah kasih rizki sing akeh kanggo umat Nabi Muhammad. Amin. Bagi sing jawab pertanyaan di deskripsi dengan benar, saya doakan bisa haji, umroh, lan ziarah ke makam Nabi saben tahun. Sing salah tetap saya doakan sehat selalu. Tulis di komentar request judul ondel-ondel, apalagi yang pengen dibikinin kisah konyol. Sampai ketemu di cerita berikutnya.